Oke, langsung ya. Alright. kita we're very happy dan kita sangat senang hari ini ada Raymond Suryacin, Yuk. a young CEO and founder of ternakuang.id yang sangat viral dan helping entrepreneurs at Sevenpreneur ya. Yeah, this new At venture. jadihacker.id, at yatra.creative dan at Agate. Yeah. And this is one of the few initiatives yang Bro Raymond Suryacin sudah jalankan di beberapa tahun terakhir. Dan yang caught my attention dan itu pop up di my screen itu adalah berita yang mengaku gagal, startup ini kembalikan duit Patrick Waluyo. Ini karena Patrick ini sahabat saya dulu sampai sekarang, jadi ada fotonya dia. Saya bilang, wah siapa ini? Terus saya klik, ternyata ternak uang yang dikomandoi oleh Bro Raymond, dan ada beberapa berita lain. Founder ternak uang blak-blakan cerita bakar duit 10 miliar. Wih, satu ruangan ini nih 10 miliar nih kalau dibakar nih. Dan founder ternak uang mendapatkan apresiasi dari komunitas karena mengembalikan uang Patrick. Nah, lu bareng Timothy Roland kan? Ini Timothy Ronald ya. Timothy Ronald, sahabat kita juga, anak muda yang luar biasa fenomenal. Yang lagi viral juga. Ya, sempat sukses bangun startup ternak uang. Bisa ceritain nggak gimana ternak uang itu awalnya terbentuk? Dan dapat pendanaan sampai 50 billion rupiah ya, 50 miliar, mempekerjakan banyak orang sampai kemarin di satu titik you say enough is enough, dan malah justru melay-off karyawan, dan uangnya itu yang mestinya masih bisa digunakan untuk working capital dikembalikan ke investor. Iya. Waktu itu first of all very honored to be here. Kayak nggak kebayang akhirnya bisa ketemu Pak Sandi. Soalnya Pak Sandi itu yang inspire tim saya nih, udah kerja lama, pengen ke kementerian gara-gara Pak Sandi. Oh, pengen kerja for the government, ini yang di sini nih. Pengen ayo I want to be gitu. Pengen kayak Pak Sandi gitu. Oke. In a sense tuh my values is the same. Kayak kita tuh pengen I want to do something yang bisa kontribusi ke Indonesia. Thank you. The passion is entrepreneurship for me. Karena kita tahu UMKM itu bener-bener backbone-nya negara kita. How do we help them? You know? Tapi waktu itu mikir, gimana cara kita bantu mereka untuk bisa do more kalau financial pribadinya itu masih not okay. Dan like a lot of startup, kayak banyak startup, banyak banget di saat pandemi, banyak industri accelerated banget. Facebook, Microsoft, mereka juga talent war, hiring gila-gilaan. Semuanya tuh ternyata di dunia VC, private equities, okay, maybe behavior ini bisa permanen setelah pandemi. Dan klasik, ternyata kita ngelakuin hal yang sama pas kita naik di pandemi. Ternyata growth accelerated itu tuh nggak bertahan lama. Yeah. So ada hype-nya with investments, pertumbuhan investor itu spike banget di saat itu. Dan saat itu kita ngerasa the demand is there. Banyak banget investor baru, banyak banget orang masuk ke capital market, tiba-tiba finance jadi hype, tapi nggak ada yang bisa fill the gap. Waktu itu financial institutions lengkap edukasinya, tapi orang-orang yang baru masuk ini ada gapnya gitu, kok susah gitu belajar finance. So pas kita masuk ternak uang, waktu itu ikut kelasnya Timothy, dia umur 19-20 waktu itu. Saya mikir, ini umur 19 bikin TikTok tentang saham, berapa ratus view, kok ngapain gitu anak kecil gitu, bahas saham gitu. Ternyata pas ikut kelasnya, oh he knows something. Ternyata saya yang dari udah umur 25 waktu itu, have a lot of businesses, terus kayak udah professional startupnya pernah sempat di-acquire sebelum itu. Saya aja nggak tahu how to manage my finances. Kayak proper portfolio allocation, investasi saham, gimana cara valuasinya, fundamental, teknikalnya. Oke, ini problem yang saya alamin. Timothy bisa jadi kayak sosok anak muda yang bisa inspire people. Kenapa nggak kita ngelakuin bareng gitu? So, experience di teknologi, experience di building a startup, kita gabungin, ternyata kita nggak nyangka itu works. Di tahun pertama, waktu itu kita, ini karena sekarang udah terlanjur viral, jadi saya berani buka-bukaan sekarang. Di tahun pertama tuh, revenue kita hampir around $2 million. Dan kita very profitable. Waktu itu rasanya kayak kita nggak butuh investor.
EBITDA margin kita tuh bisa di atas 30-40%. Dan revenue-nya itu di-generate dari selain iklan adalah pendapatan yang didapatkan dari para klien ya. Subscribers Ya waktu itu ya. Kita waktu itu bilangnya kayak Netflix tapi untuk belajar finance. Iya, jadi itu ada subscription fees yang dibayar tiap bulan gitu. Benar. Dan ternyata it works. Dan banyak orang yang ngerasa, oh kita ngelakuin hal yang beda dibanding banyak banget financial institutions. Akhirnya pas di awal tahun, kita sempat di-approach sama beberapa VCs. Hampir semuanya kita tolak, sampai akhirnya Sequoia sempat approach untuk program early stage mereka. Pas Sequoia approach, kita jadi lebih open. Oh mungkin this is the time for rapid growth. Kita profitable selama ini, tapi kok kayak kita nggak ada business model yang can get us to 100 million US dollar revenue gitu. Karena business model sekarang nggak bisa kayak gitu. Jadi waktu itu akhirnya di approach, dapat beberapa verbal offer, valuation di range sekitar 15 sampai 20 juta dolar waktu itu. Akhirnya pas kita explore, oh ada satu sosok yang kita lumayan admire waktu itu, Pak Patrick Waluyo. Story-nya dari ngebangun Gojek. Kita butuh orang yang bisa ngebangun dari nol, yang kita belum punya pengalaman ke sampai skala segitu. Akhirnya kita terima, and the thesis was bukan edukasi doang. Karena kan analoginya pas sudah belajar, then what? Itu pertanyaan yang muncul dari pertama kali kita ngebangun company-nya. Belajar, then what? Gimana cara kita gandeng mereka in the next 10 to 20 years sampai mereka konsisten investasi. Finance-nya dirapin terus. Pas terima investment, tesis kita itu social investing. Jadi tren di Indonesia itu beda banget dengan orang-orang luar. Kita tuh very driven with social cues. Bahkan ada beberapa lebih dengerin temennya, ayo beli saham ini gitu. Dibanding pakar-pakar yang udah bilang, maybe this is not a good time to buy. Jadi waktu itu kita mau gabungin investing platform sama social media. Tapi pas kita udah mulai jalan, ternyata I would say ini force major ya. Industrinya tiba-tiba downturn, capital becomes very expensive. Banyak juga startup yang doing down round, banyak yang pilot. Oke, mungkin ini bukan rute yang kita mau ambil. Tapi kalau misalnya kita nggak ambil rute ini, uangnya jadi nggak make sense gitu loh. Akhirnya pas waktu itu kita offer buat balikin, maybe bukan saatnya untuk kita expand ke social investing. Sekarang bukan gagal, we made a mistake. Karena waktu itu investing banyak di tech, hiring people. Waktu terbetik mau balikin duit investor itu, karena apa driver dari keputusan itu? Kan mungkin salah satu keputusan yang biasanya diambil oleh entrepreneur adalah reject, balikin, terus repitch. Nih duitnya masih ada segini, saya punya ide seperti ini, kira-kira seperti apa. Tapi waktu itu langsung, udahlah balikin aja gitu. Sebenarnya bukan proses pendek sih. Pas kita udah gagal, make the mistake of that business model, social investing, kita banyak explore yang lain. Wealth management, personalized services, kita pakai AI, kita pelajarin sedikit machine learning untuk kayak bikin personalized recommendation, yang ujung-ujungnya balik lagi ke information business. Jadi kayak the Bloomberg of Gen Z, analoginya gitu. Tapi pas kita explore, hampir semuanya kita explore, kita lihat visibility-nya, we do the projections, dan lain-lain. Kayaknya bukan jalur yang kita mau ambil. Waktu itu akhirnya we made the hard call, kita udah coba explore segini banyak, udah deh kayaknya it's a good profitable cash flow business daripada janji di awal kita social investing ini udah nggak dijalanin, mendingan kita balikin. Plus ini sesuatu yang juga sebenarnya nggak bagus ya untuk a lot of founders ya, kita pengen explore hal-hal yang lain juga. Jadi pas di sana ya udah bisnisnya udah profitable, pivot, have to lay off a lot of people, itu one of the hardest thing. Tapi akhirnya oke, dan I think for investors juga mereka ngerasa kita balikin hampir sekitar 70% lah. Of your money? Ya, 70%. Jadi sebenarnya loss-nya nggak segitu banyak gitu, considering. Pak Patrick bilang apa tuh waktu you decide untuk balikin duitnya? Saya chat panjang. Aduh ya, kayak, Pak, thank you for the opportunity, mungkin jalanin dari situ. Balasannya, it's okay, semoga kita bisa kerjain project ke depannya lagi. That's it gitu. Terus kayak yang panjang sih memang kita kan ada banyak other individual investors kan ya. Itu prosesnya 4 bulan sampai semuanya kayak oke gitu. Ya is better daripada nyangkut kayak gitu. Dan padahal kan kalau sebagai equity investor sih nggak ada kewajiban ngembaliin uang mereka gitu ya. Tapi you did
decide untuk kembalikan uang mereka, berarti ini suatu hal yang cukup unik ya. Benar. Di cerita sekarang tentang Silicon Valley Bank, tentang Signature Bank, Credit Suisse, UBS, crazy. itu investasi di tahun 2012 itu 60 miliar dolar. Di tahun 2016 jadi 30 miliar. Di 2022 jadi 10 miliar. Tahun ini dijual dengan hanya 2 miliar dolar gitu loh. Jadi itu nama yang udah 167 tahun. Tapi ini pasti akan jadi cerita yang bertahun-tahun ke depan akan nempel di Raymond dan teman-teman di Ternak Uang, bahwa ada investors yang masih punya the big heart untuk cut loss and said we'll return your money gitu. Hebat. Kalau saya sih ngelihatnya, menurut saya I wanna be a responsible founder dan public figure juga kan. Sekarang sekitar 2,5 juta follower, so I have responsibility. Kita boleh bilang kayak, oh startup itu keren, you build new innovations dan lain-lain. Tapi belum banyak yang cerita the hard decisions you have to make, the stressful moments. Terus kayak pas cerita itu, kayak saya ngobrol sama salah satu Shark Tank guest yang dari US, namanya Matt Higgins. Berhasil ngundang dia juga sih untuk event di Mei nanti. Dia bilang, dia juga baru ngelakuin hal yang sama gitu. Baru cancel 200 million dollars worth of investors money, karena waktu itu dia mau IPO-in company-nya. Basically kalau misalnya, saya ngelihatnya, we have responsibility to shareholders and stakeholders. Stakeholders di sini being the team juga, the customers yang percaya sama kita gitu. Jadi daripada kita kayak take the wrong decision, situasinya nggak mendukung, terus kita paksain, dan waktu itu ada saran juga kayak, udah nggak apa-apa, nggak usah dibalikin. You have the right for the money, fundraise susah loh gitu. Kenapa nggak cobain terus aja, pakai aja, bukan duitmu, coba explore sampai habis, kalau habis ya udah, emang resiko investors gitu. Tapi nggak tahu ya, kayak ada hati nurani untuk kayak, I know yang mau dilakuin kayak gini, kita udah profitable sekarang anyway, walaupun masih tipis. Terus ya udah lihat situasi banyak down round, banyak startup yang pilot juga yang baru fundraise puluhan juta dolar tapi mereka tutup operations. Investors don't have it easy juga. Jadi ini uang dibalikin tapi bisnisnya tetap jalan gitu ya? Bisnisnya tetap jalan. Bisnisnya tetap jalan, dan yang untuk uang yang sempat dipakai itu, apakah mereka punya continuing stake in your business nggak? Enggak, kita fully return semua. You return and you buy their stake out gitu ya? Benar, kira-kira kayak gitu sih. Dan ini berbeda banget ya sama ada film tentang WeWork, di mana kita lihat founders yang raise 1 miliar dolar kayak gini, terus ya sangat si Adamnya itu yang sosok dari WeWork ini lifestyle-nya seperti apa, dan sangat tidak menunjukkan to lead by example. Dan apa yang dilakukan kalian sih, saya acungkan 2 jempol, angkat topi, dan mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran. Tapi kalau pelajaran tuh pelajaran apa yang paling the top 3 lessons learned dari proses fundraise-nya Ternak Uang ini? Sebenarnya orang kira kayak fundraise is the final boss. Kayak kesana kayak kita main game, wah susah nih, oke, we win. Fundraise itu jadi kayak end goal-nya. In reality kayaknya the responsibility becomes harder dan heavier pas fundraise. I think lesson paling pertama yang paling penting banget ya, kayak waktu itu kita profitable banget. Terus kita terima duit, nggak mungkin duitnya cuma dianggurin doang kan. Kita ubah DNA kita to grow, kita ambil growth at all cost. Tech-nya kita benerin. Yang sebelumnya cuma content management system, monolithic ke microservice, kita sekarang pikirin transaction per second. Kita hire banyak banget talent di Indonesia, bahkan kita beberapa consulting dari luar juga gitu. Pas di saat itu, kayak kita all in ke satu bisnis model baru, spend a lot of money, yang ini agak sedikit ditinggalin, padahal ini yang profitable hook-nya. Ternyata growing fast itu belum tentu the best decision juga gitu. Karena kita terdoktrin dengan, oke, dapat investment harus lebih cepat lagi gitu.
Tapi sekarang ada perubahan industri. I think the industry is shifting ke profitable sama sustainability. Udah susah untuk kayak bisa nge-value company purely dari GMV-nya, dari kayak year on year growth-nya gitu. Kita ngeliat kenapa kita ngelakuin kayak gitu dulu, pas dulu saya nggak ngerasa salah. Karena semuanya ngelakuin kayak gitu. The herd is, semuanya tuh ngelakuin kayak gitu. Semua bakar duit, semua harus grow cepat. Tapi ternyata, even the best CEOs in the world, kayak saya lihat videonya Mark Zuckerberg, dia sendiri kayak ngakuin kesalahan in predicting user behavior, kirain bakal permanen, dia harus ngelakuin hal paling susah yaitu untuk lay off segitu banyak karyawan. Harus lumayan kaget juga Accenture, one of the consulting, dia bisa lay off segitu banyak karyawan. Kayak, dan ya udah ini kesalahan bareng-bareng, dan saya nonton juga di salah satu podcast di e-commerce sama Pak Pandu juga. It's not whose fault, tapi semuanya tuh punya peran juga. Waktu itu VC sama private equity juga kan, when money is cheap, uang juga lebih gampang untuk dikeluarin gitu. Jadi uang itu harus diputar. Jadi maybe the biggest mistake itu waktu itu kurang kalkulatif kali ya, in making decisions. Walaupun kita ada anak baru nih yang kesannya bisa lebih cepat lagi, anak lamanya harus tetap dipegang, harus di-grooming, harus tetap ini yang bikin profitable. Walaupun ini yang bawa kita ke $100 million revenue, tetap ini yang harus dijalanin. In a way, pas Meta, dia bikin reality labs, advertising-nya kan performance-nya agak sedikit turun. Karena all the money goes here, fokusnya di sini, ada yang rekomend harusnya dibikin 2 perusahaan terpisah. Bisa dibilang manajemennya, tapi ya maybe the startup dream of growing fast itu jadi kayak kemakan. Maybe we should have been profitable aja dari awal gitu. Maybe we should have grown slowly tapi lebih sustainably. Jadi kayaknya sih itu sih the biggest lessons. Biggest lessons ya. Iya. Dan sebetulnya it's very natural to make mistakes. Even Google yang nggak di-chase dengan VC money now because they're so big and they're generating so much cash. Dia baru saja lay off more than 6% of their workforce, dan itu saya sebagai seorang pengusaha ya merasa itu yang paling susah dilakukan, karena kita tahu talent itu adalah aset perusahaan yang paling berharga gitu. Benar. Dan waktu itu Google cerita bahwa kenapa mereka melay off ini karena mereka salah hitung dari post pandemic boom, dan mereka nggak melihat kebutuhan di post pandemic ini seperti tantangan dari rantai pasok mereka yang mereka hadapi di 2021, sehingga akhirnya mereka overhire dan harusnya mengambil keputusan untuk melay off 6% lebih, dan itu kan kita bicara itu belasan ribu gitu loh. Iya, itu ini luar biasa. Tapi next step-nya apa nih buat Raymond? Ada venture baru sebenarnya namanya Sevenpreneur. Itu tadi yang @Sevenpreneur ya. Impiannya sebenarnya targetnya at the end of the year pengen punya private fund juga yang bisa ngebantu di profitable sustainable businesses. Ternyata banyak bisnis-bisnis yang di size 100 juta sampai 1 miliar per bulan. Banyak banget yang bisa dibantu. Dan talk with a lot of founders juga habis ini. Saya percaya the biggest lesson we can learn from, pelajaran paling penting itu paling banyak yang kita dapat dari kesalahan atau mistakes. Jadi sebagai entrepreneur/public figure, bukan cuma mau cerita suksesnya doang, tapi pengen cerita all the mistakes I made juga, sambil belajar juga. So, Sevenpreneur itu, because apa yang dipelajari di ternak uang, termasuk 7 startup yang sebelumnya saya pernah gagal, satu yang pernah diakuisisi, akhirnya sekarang punya beberapa, itu tuh pengen punya misi, gimana cara majuin entrepreneurs di Indonesia. Although I'm not the best, masih jauh Pak, saya masih jauh banget dari yang terbaik, tapi bersyukur, mission-nya itu ternyata resonate sama beberapa orang juga yang udah sukses banget. Salah satunya Pak Hermanto Tanoko agrees untuk jadi advisor kita juga. Beberapa dari private equities, VC siap untuk chip in juga. Per sekarang kita baru 3 months old. Ada sekitar 1.000 bisnis, 1.300 bisnis yang daftar buat incubation, ada beberapa buat butuh bantu fundraise, ada yang nanya opinion, I want to expand, kira-kira cocoknya apa nih? Ada yang nawarin mezzanine, ada yang nawarin equity financing, ada yang project financing. Jadi banyak yang sebenarnya kita bisa bantu at different stages of the entrepreneurship. Untuk ternak uang, sekarang kita treat it as a conventional business, as a cash flow business. Visionnya tetap sama. Kita mau educate financial literacy.
di Indonesia. And Sevenpreneur is basically ya entrepreneurship literasi gitu. Oke. Yang kedepannya nyambung juga ya. Ya, kedepannya I believe in the power of UMKM sih. SMEs di Indonesia tuh perlu di-empower. Waktu itu Pak Khatib Basri, waktu itu saya ngobrol juga, UMKM Indonesia butuh 3P, pendampingan, perantara, sama permodalan. One of the hardest thing itu pendampingan. Gimana cara kita equip them, siapin dengan ilmu, knowledge, sama skill, untuk mereka bisa, saya ada pertanyaan sama Pak Sandi. Kita kan selalu mikirin tentang gimana cara Indonesia bisa, misal berapa persen entrepreneur, berapa apa di 2045. Tapi kita nggak pernah kebayang, what if misi itu tuh benar-benar tercapai? Apa yang berubah dari kehidupan sehari-hari? Let's say entrepreneurship dari 3,6% berhasil jadi 10%. We would be living in a completely different country mungkin. Sejahtera naik, pekerjaan naik, ekonomi kreatif semuanya naik gitu. Jadi kalau menurut Pak Sandi gimana? Kayak UMKM is the backbone, walaupun sekarang entrepreneurs ada sekitar 3,6%. What would happen and what would it takes untuk naikin ke 10% ke atas gitu? Initiatives like what you're doing. Saya ini kan juga entrepreneurs by accident. Karena kalau tidak ada krisis moneter di 97-98, mungkin saya masih jadi investment banker sampai saat ini. Saya di PHK tahun 97, terus saya mulai dari nol, dan karena backgroundnya adalah keuangan, ya memulai bisnis di bidang konsultan keuangan. Purely cash flow business juga, jadi nggak ada investment di aset, investmentnya itu adalah di jaringan, di network, dan lain sebagainya. Akhirnya usaha yang saya bangun selama 25 tahun lebih sekarang. Awal-awalnya juga sama Pak Patrick, ada Pak Patrick itu salah satu counterpart saya di beberapa awal-awal investasi saya. Malah sempat waktu itu dia masih jadi financial consultant yang memberikan advice kepada kami untuk mengakuisisi beberapa aset gitu. Tapi ya itulah bagaimana dunia ini selalu, kalau pinjam istilah itu the mystery of life. Pak Patrick berhasil membangun usahanya dan menjadi sangat besar. Dan kami juga bisa dalam ekosistem yang sama juga membangun dengan business model yang sedikit berbeda, tapi kita memiliki tujuan yang sama untuk membangun bangsa dan negara. Nah, kalau saya lihat beberapa yang kita pelajari dari ternak uang case itu sebetulnya yang pernah saya hadapi juga gitu loh. Ada bisnis kita yang memang akhirnya nggak sesuai dengan prediksi, dan sebagian juga rugi, sebagian akhirnya harus kita tutup dan kita bicara sama partner kita yang lain. Nah, ternyata dalam proses tersebut, untuk menjadi seorang yang amanah, yang memiliki reputasi, Pak William Surajaya itu salah satu mentor saya. Dia mentor utama yang selalu sampaikan bahwa yang nggak bisa dibeli itu reputasi. Agree. Dan sekali kepercayaan itu kita ingkari, itu akan nempel ke kita itu kemana-mana dan selama-lamanya gitu loh. Jadi itu yang saya pelajari, dan seorang entrepreneur itu harus belajar siklus krisis. Dan ini semakin kelihatan 7 tahun, terus bisa jadi 5 tahun, 3 tahun, krisisnya makin lebih sering, terus makin lebih dalam. Ini yang memang harus kita sikapi. Dan UMKM sendiri, saya juga stumble upon UMKM itu saat saya di HIPMI, di Himpunan Pengusaha Muda. Setelah membuka usaha, membangun network, saya gabung di HIPMI. Di situ saya lihat banyak sekali UMKM, ada 30.000 di ekosistemnya HIPMI. Padahal kan waktu itu ada 25 juta UMKM. Sekarang ada 64 juta UMKM. Kita bicara 20 tahun lebih yang lalu. Jadi bahwa inilah backbone ekonomi Indonesia. Dan jika kita bisa ciptakan Sevenpreneurs di ekosistem kita, ada yang namanya OKOC. Ini terus berkembang, udah ada sekitar 600.000 yang bergabung di dalam gerakan ini. Kita akan mampu
menciptakan entrepreneur by design, bukan entrepreneur by default atau by necessity. Seperti saya ini nggak dididik menjadi entrepreneur, tapi saya struggle dengan mungkin trial and error, karena saya ini nggak mendesain diri saya untuk menjadi entrepreneur. Saya seorang profesional dulu, ayah saya profesional, ibu saya seorang guru, saya nggak pernah bermimpi menjadi entrepreneur. Tapi kalau kita bisa ciptakan suatu sistem yang mendesain entrepreneur untuk mereka persiapkan. Tadi Pak Raymond bilang 3P, pendampingan, perantara dan permodalan. Kalau kita punya 7P. Jadi pertama itu setiap usaha itu harus didaftarkan gitu. Jadi nggak bisa mom and pop store ya udah gitu. Mereka harus daftar dan punya niat untuk memulai usaha secara serius. Itulah yang disebut dia daftarkan, dia punya niat yang tulus ingin memulai usaha. Yang kedua ini adalah pelatihan. Sebelum didampingi ya, dia mesti punya basic pelatihan dulu. Basic pelatihan ini kita, dan baru pendampingan. Dari pendampingan ini biasanya setelah usahanya itu didaftarkan, mulai dia perlu perizinan. Nah ini yang harus kita fasilitasi gitu, hak kekayaan intelektualnya kalau dia ekonomi kreatif, kalau dia di bidang lain itu perizinan yang melekat yang harus dihadirkan. Yang kelima ini pemasaran. Ini itu bogi yang paling susah buat orang yang biasa produksi harus jadi marketer gitu. Benar. Dan mereka tuh kan biasanya sendiri-sendiri tuh UMKM, dia bikin sendiri, dia ngejual sendiri. Nah ini pemasaran yang mesti dibantu. Setelah pemasaran bisa diatasi, next step-nya itu adalah pelaporan keuangan. Memastikan bahwa usaha kita itu dicatat dengan baik gitu loh, dengan pembukuan yang benar. Nah itu pelaporan keuangan dan baru terakhirnya pembiayaan. Nah siklus ini yang menurut saya akan sangat penting sekali untuk mencapai angka 10% tadi. Karena kalau tidak, jumlah 64 juta ini akan terus bertambah, tapi yang 3,6%-nya stuck. Karena mereka ini, yang 64 juta lebih ini bukan karena mereka ingin jadi UMKM, tapi mereka tidak bisa menemukan lapangan kerja di sektor formal yang bisa diakses. Karena mencari kerja itu susah, akhirnya mereka terpaksa by necessity menjadi seorang, bisa aja dia berdagang bakso di pojok jalan, bisa dia menjadi jual pulsa dan lain sebagainya, apapun bisnisnya itu, tapi mereka akan masuk ke dalam siklus yang sangat sedikit nilai tambahnya. Iya, agree sih. Berarti by necessity itu kayak agak kurang ada, sebenarnya it's not motivation juga sih apa? Motivationnya nggak ada, karena the power of kepepet kan. Begitu kita harus survive, tiba-tiba kita punya kekuatan yang maha dahsyat untuk memotivasi diri kita sendiri dan menghasilkan suatu karya dan kreativitas. Tapi kalau tidak dibekali tadi dengan pelatihan dan pendampingan, akhirnya nilai tambahnya itu ya segitu-segitu aja. Added value-nya kurang. Gitu. Benar. Kita juga punya the same vision sih. Di Sempreneur kita bilang reputation over revenue, impact over income, value over valuation. Kita pas bangun ini, I told my partners kan, mereka professionals. Satu di strategy consulting, satu di retail gitu. I told them this, kalau mau join sini, don't expect to make a lot of money at first gitu. Karena the core key what I want to do, apalagi pas setelah belajar dari ternak uang, help people first. We add value first, build our reputation first, money comes later. Ya hopefully ya ini maybe something yang saya harus consult juga ke Pak Sandi, gimana nanti bentuk fund-nya, actually bisa distribute ke these businesses. Nah itu another long game lah, masih panjang. Tapi sekarang intinya niatnya bantu dulu gitu. Oke, aku ada pertanyaan nih ke Raymond. Ini 2023-2024 kan tahun politik. Kira-kira what are you telling your partners, entrepreneurs, where would you put your money? Invest di mana nih sekarang di tahun-tahun politik? Honestly, financial instruments ya. Kalau sekarang, depending on fundamentalnya, yang pertama mereka taruh why they buy for long term, misalnya yang sifatnya dollar cost average, yang sifatnya emang buat 20-25 tahun,
it's okay to stay invested apa yang mereka invest sekarang gitu. Tapi yang beda mungkin kalau dulu saya suruhnya lihat aset kelasnya aja gitu. Sekarang yang agak beda, kita harus lebih dalamin lagi ngertiin macroeconomics. Karena I asked them kayak SVB, tau nggak? Oh iya mereka hancur, tau nggak kenapa gitu? Oh karena terlalu concentrated, karena banyak asetnya yang ditaruh ke government long term bonds gitu. Ada yang kayak yang 250 itu tuh yang insured itu. Terus Credit Suisse, UBS gimana gitu. Terus dari situ kita kan bisa lihat ke atas. Kita lihat the Fed lagi in risk of systemic bank failure. Kalau misalnya di hike terus bakal ada beberapa bank lagi yang jatuh. Dan it's not a problem financials. Sekarang financials itu integrated. Ada namanya crisis confidence. Kalau confidence yang nggak ada di sana, apa aset kelasnya yang bakal turun, apa yang bakal kena pengaruh gitu. Why Bitcoin tiba-tiba naik lagi di tahun ini all time high? Oh karena confidence di banking system turun. Jadi hal gitu ternyata kayak oke, maybe sekarang saatnya bukan cuma belajarin kayak gini, tapi kita perlu belajarin the big picture gitu. So untuk kita punya pola pikir, mindset untuk look at the big picture, ini agak klise, tapi the best investment you can make adalah sekarang diri sendiri. Kita harus perkuat lagi knowledge sama thinking process kita. Sekarang nggak bisa kayak cuma lihat dengan satu sisi doang, kita harus lihat dari beberapa sisi. Waktu itu saya diajarin mentor to be a really great entrepreneur gitu. It's not just about critical thinking atau kayak solving one complex problem dengan one very simple solution. Tapi kita diajarin lateral thinking. Ternyata ada problem, tembok ke depan, orang mikir biasa terobos. Kalau kita punya mindset yang lebih luas, with knowledge and enough experience, kita tahu, oh ternyata bisa lewat kiri, ternyata bisa lewat helikopter, ternyata bisa apa gitu. Ternyata it's something yang ternyata di bidang finance pun bisa diimplement. For example, biasanya saya portfolio allocation sebelumnya, 50% plus itu di financial instrument. Tapi mostly pasif. Reksadana, dollar cost, including Bitcoin. Dulu pas aktif main di saham. Sekarang malah lebih banyak di private investment. Ada beberapa bisnis yang... apa kira-kira bisnis yang menarik nih di tahun politik nih? Kalau public sih nggak gitu ikutin. Tapi kalau yang private ada beberapa bisnis kayak... ada yang omsetnya 12M setahun gitu misalnya. Food businesses, ada yang fashion. Ada yang ekonomi kreatif tuh. Ya, yeah, exactly. Culinary, fashion. Kemarin juga baru ngobrol sama salah satu brand parfum lokal, Humans, helping them out juga, kasih beberapa advice, ngobrol-ngobrol gitu. Ternyata real sektor, apalagi konsumsi dalam negeri, is still strong gitu. So maybe itu aspek-aspek yang saya ngeliat 3 sih, healthcare, consumer goods, sama agriculture. I quite realize agriculture itu masih under tap banget di Indonesia walaupun ada banyak pemain gede, banyak banget opportunity-nya. So setelah lihat, maybe agak kurang dulu di financial sector, terus lagi banyakin banget ngobrol with a lot of founders. Makanya waktu itu saya kan personal capital nggak gitu banyak kan. Every time I go in itu uang personal semua, apalagi kalau sifatnya acquiring a business kan. Aduh, apa bikin fund ya? Apa gimana? Nah itu another discussion lagi tuh yang kayaknya agak complicated ya. Kayak ada beberapa LP sebenarnya udah kayak ada verbal commitment mau kasih berapa, cuma I need to be really sure about the investment thesis, deals, bisnis apa yang kita mau invest gitu. Kalau sekarang kayak gitu. Nih, kemarin saya tuh kedatangan it's a private equity backed company juga namanya VFS yang memproses visa buat banyak sekali negara, ratusan negara, dan kita ada tanda tangan kerjasama. Dan waktu saya mau menyambut, iseng-iseng tim saya membuatin sambutan melalui chat GPT yang kalau nggak salah yang Bing, dan dibandingkan dengan real intelligence. Saya nggak pakai itu, terus mereka bandingkan gitu loh, dan ternyata sudah, walaupun di ujungnya itu sangat berbeda, tapi di awal-awalnya itu udah sangat mirip dengan human intelligence. Nah, kan AI ini semakin hari semakin canggih, terus ada juga potensi kehilangan 300 juta lapangan kerja, lebih banyak layoff karena AI dan lain sebagainya. Untuk anak-anak muda, ke depan ini kira-kira SDM-nya itu kita mesti dibekalin apa nih menurut Raymond? Pertama, jangan ditolak, tapi harus di-embrace. Karena I think the first wrong mindset dengan menerima inovasi baru, kalau ditolak, kita udah di posisi di mana kita di posisi kalah gitu. Di Sevenpreneur pun kita ada AI division,
di tim Raymond mereka udah punya pakai minimum 4 AI tools untuk content creating. Tadi juga challenge beberapa dari videographer di sini. Ini kan ada mic di sini nih. Pasti mic quality-nya jelek banget gitu misalnya. Tapi ada satu AI tools dari Adobe. Kualitas mic ini bisa lebih bagus daripada kualitas mic ini. And gara-gara itu tim kita jadi nggak pakai audio engineer lagi. Scriptwriters yang biasanya saya ada 8 sebelumnya. Sekarang cuma dikit gara-gara kita powered by AI. Jadi yang harus dipikir mindsetnya di sini adalah change itu inevitable. Dan menurut saya AI itu not like any other innovation sebelumnya. Misalnya kita ngomong IoT, big data, automations dan lain-lain, itu butuh barrier of skill, barrier of cost yang lumayan gede. Dimana belum tentu semua bisa langsung adopsi. Tapi AI dengan adanya AI as a software, yang orang bisa akses kapan, UMKM pun bisa pakai AI. Itu pose a real threat kalau kita posisinya defensif dan kita nggak tahu apa yang lakuin. Yang terjadi di US, yang menurut saya Indonesia itu bakal nyusul in the next few months kayaknya, atau nggak few years. Di US ada agency yang khusus untuk adopsi AI. And position yang sebelumnya misalnya copywriter, jadi AI writer. Jadi mereka pakai AI untuk augment services mereka yang biasa cuma bisa bikin 5 artikel sehari, sekarang bisa bikin 50. Biasanya butuh 1 hari bisa 4 audio file, mereka benerin sekarang bisa 20 gitu. Jadi kalau kita embrace, kita bisa gunain AI buat augment our services, our value. Kalau kita bisa ningkatin itu, dan di company lihat kita juga ada added value setelah kita embrace. Cuma like most innovation, companies itu harus top down, top level management, mid level management itu harus embrace change, lama-lama turunin ke bawahnya. Cuma kalau misalnya top down, start dari organizationalnya, yang bawah kalau nggak ikut nanti yang bawah bisa replace. So himbauannya buat semua yang nonton di sini, especially yang ngerasa terancam dengan AI, jangan terancam, kita harus pelajarin. We have to know ini lagi ke arah mana, terus kita belajar, kita pakai AI untuk improve diri sendiri gitu, atau enggak? Ya, again, change kan selalu happening ya, di zaman digitalisasi, era digital, sama juga halnya. Tapi ini sesuatu yang inevitable sih, kayak change is, suatu hal yang pasti adalah perubahan. Jadi untuk kita equip perubahan adalah ya kita harus continuously belajar dan adaptasi sih. It's nothing to be afraid of sih. Dan yang menarik ternyata perbedaan antara speech yang di-generate oleh AI dan real intelligence yang saya sampaikan itu, perbedaannya itu ternyata lebih ke arah forward looking. Mereka tuh nggak punya, belum AI. Soon mereka bisa. Tapi saya bisa nyambungin gitu loh. Oh ini tentang urusan visa, bisa nggak ke depan kita profiling untuk kita membentengi terhadap wisatawan-wisatawan yang nakal, yang suka nyetir nggak pakai helm, terus argue sama polisi dan nggak menghargai adat istiadat lokal gitu. Nah itu mungkin akan makan waktu ke depan. Iya, belum bisa itu. Belum bisa ya. Jadi saya terima kasih banget. Ini udah lebih dari setengah jam kita ngobrol. Sukses untuk Sevenpreneurs, dan kita pengen banget nanti collab sama Raymond dan timnya. Mudah-mudahan bisa menghadirkan banyak terobosan-terobosan, inovasi-inovasi. Amin. Untuk teman-teman penonton setia Sandi Uno TV, selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Kalau lagi ngabuburit, kita dengerin dari Raymond, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian semua. Terima kasih.